Seorang bapak tua duduk di samping saya di sebuah kereta api suatu pagi hari Minggu ketika saya mau menuju satu kota namanya Heppenheim. Dia melihat dengan penuh penasaran pakaian yang saya pakai, berwarna coklat, bergaun panjang seperti perempuan, dan dia berkata, "Apakah kamu seorang Buddha?" katanya. "No, saya bukan seorang Buddha. Saya seorang Katolik." Bapak itu berkata, "Ich glaube an Gott, aber ich gehe nicht in Kirche." Dia bilang, "Saya percaya kepada Allah, tapi saya tidak mau pergi ke gereja," katanya. "Saya tidak suka gereja." Dia bilang begitu. Bapak ini sudah tua, berumur 70-an, sudah pensiun, dan dia sedang menuju satu kota namanya Heidelberg karena istrinya sedang mengalami operasi. Pen dipasang ke lututnya dan karena jatuh. Dan kami bercerita banyak, dan dia sangat terbuka bercerita karena saya juga berusaha mendengar karena toh saya sedang belajar bahasa Jerman, ya masih kacau balau, tetapi saya berusaha mendengarkan dan saya pikir merasa senang didengarkan. Sedemikian banyak bercerita. Lalu dia berkata, "Sudah berapa lama kamu belajar bahasa Jerman?" "2 Monate," saya bilang. 2 bulan. Wah, sudah lumayan juga itu kamu bisa bercerita, mendengar begini. "Ya, saya tidak paham ceritamu dengan baik," saya bilang. Lalu kami bercerita tentang partai, dia banyak bercerita tentang keluarganya, anak-anaknya, ada anaknya yang cerai dan dia syade, katanya sedih. Terbuka tentang banyak hal, tentang bahkan apa pekerjaannya, dia memiliki kontrakan dengan biaya 300 sampai 400 euro satu bulan. Diceritakan itu. Lalu saya bilang, karena saya duduk di bagian dalam kursi di kereta api, saya bilang, "Entschuldigung, saya mau keluar, saya mau turun di Heppenheim." Oh, dia sebenarnya masih jauh, tapi dia mau turun juga ke dekat pintu, padahal dia masih jauh. Lalu kemudian awalnya dia bilang, "Saya tidak percaya pada gereja." Lalu kemudian dia berkata, "Istri saya sebenarnya Katolik," katanya. "Saya seorang evangelis." Lalu dia mulai bercerita dan ceritanya lagi bercerita, dan sampai akhirnya saya harus turun di Bahnhof di Loket. Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi, kalau ada kemungkinan, saya bilang, saya pergi. Dan dia terus melihat saya pergi, dan apa yang saya pelajari? Awalnya dia bilang, "Saya tidak percaya pada gereja, saya tidak yakin." Lalu selama 40 menit kami bercerita, dia merasa senang ditemani, dan saya tidak bicara tentang agama. Akhirnya dia terbuka, lalu mengakui dirinya, "Saya dari gereja ini," katanya. Awalnya tidak. Saya berpikir, mengapa orang tidak menolak gereja? Karena ada pengalaman personalnya atau refleksi pribadinya tentang satu hal, tidak menyeluruh. Sampai ia dengan yakin berkata, "Saya tidak percaya pada gereja." Tetapi mengapa akhirnya dia berkata, "Istriku sebenarnya Katolik." Mengapa baru saya mau pergi dia cerita ini? Karena akhirnya dia merasa ada identitas lain dari dirinya yang berkaitan dengan gereja itu sebenarnya. Maka saya menduga banyak orang yang menyebut, "Oh, saya menolak gereja, saya menolak ini." Jangan-jangan ada pengalaman buruk, ada refleksi yang arahnya lain, sehingga kamu pernah, atau kita, salah seorang dari kita, cenderung memikirkan, "Oh, gereja ini tidak benar." Jangan-jangan ada informasi yang pernah kita dengar, lalu ditambah lagi informasi lain yang mendukung itu, yang tidak benar tentang gereja, sampai akhirnya kita tidak tahu bahwa sebenarnya gereja jauh lebih indah dari apa yang pernah kita lihat, dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan.
Nah, perubahan Bapak tadi yang akhirnya saya evangelis, istri saya Katolik, untuk saya itu sesuatu yang penting. Mengapa awalnya saya tidak percaya pada gereja, kemudian menjadi terbuka demikian? Seandainya kami punya lebih banyak waktu, saya duga dia akan bercerita lebih banyak mengapa akhirnya dia tidak percaya pada gereja. Karena oke, kalau dikatakan corrupted, ada korupsi, bagian mana? Karena korupsi ini bukan hanya soal uang. Kerusakan dalam gereja bukan perkara soal uang semata, tetapi ada kerusakan-kerusakan lain. Nah, ini sebuah permenungan menurut saya tentang Bapak tua ini yang membuka dirinya, yang saya duga tak seorang pun dari pihak gereja mendekati dia. Dan kecil kemungkinan itu terjadi di tempat seperti ini. Kalau kau mau, kau datang ke gereja. Kalau kau tak mau, pergi. Freiheit, katanya. Yang saya tak setuju demikian sebenarnya dimaknai dengan kebebasan itu. Tetapi itulah di sini. Kalau kamu ingin menghidupi imanmu, datanglah ke gereja. Kalau kamu meninggalkan, ya tinggalkan. Dan saya duga akan sangat jarang di sini dari pihak pendeta atau pastor yang datang ke kelompok orang-orang yang tak ingin meyakini gereja, meyakini karya Allah dalam gereja, atau iman Allah itu sendiri tidak diyakini. Karena itu tadi, bebas. Kalau kau mau beriman, silakan. Kalau kau tidak beriman, silakan. Padahal bukankah karena kita yakin ada kebaikan dalam gereja, maka kita menyampaikan itu. Nah, persoalannya di sini seperti di awal saya katakan, saya tidak percaya pada gereja. Saya pun sudah mengatakan, itu bagian dari Freiheit. Tetapi benarkah itu sebuah ungkapan Freiheit? Atau dia tidak bebas karena dikuasai oleh amarah, oleh kecurigaan, oleh prasangka? Itu cerita. Lalu yang saya duga menarik untuk dia, saya katakan so eine Gesundheit für seine Frau, untuk istrimu. Sehat-sehatnya, saya bilang. Siapa kawan ini? Orang asing, tetapi menyampaikan, memperhatikan begitulah kesehatan untuk istri saya. Saya duga itu pun bagian dari sesuatu yang menyentuh bagi dia. Semoga lekas sembuh istrimu, saya bilang. Pengalaman bagaimana orang mengalami gereja itu dan sampai pada keputusan untuk tidak percaya. Pengalaman macam apa yang membuat orang menjadi tak percaya pada gereja? Itu pertanyaan penting. Pace bene.